Perkenalkan, nama saya Putri Cindy Claudia, NIM 3211131027, kelas Geo B21, mata kuliah Media Pembelajaran Geografi. Judulnya kegiatan konsumsi. Yang pertama itu ada pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga tujuan, keempat manfaat, kelima faktor, keenam contoh. Yang pertama itu ada pengertian kegiatan konsumsi. Itu ada 5. Yang pertama itu istilah konsumsi berasal dari bahasa Inggris to do, consume atau memakai atau menghabiskan. Kedua, kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ketiga, menggunakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Keempat, kegiatan menggunakan, memakai atau menikmati barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekali pakai. Kelima, kegiatan menghabiskan, memakai, menggunakan, atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Yang ketiga, barang atau jasa yang digunakan akan habis atau berkurang. Yang ketiga, ada tujuan kegiatan konsumsi. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Yang pertama itu rumah tinggal atau barang konsumsi. Yang kedua, rumah disewakan atau bukan barang konsumsi. Keempat, ada manfaat kegiatan konsumsi. Yang pertama, konsumen dapat menikmati barang atau jasa produsen. Yang kedua, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, barang yang diproduksi oleh produsen dapat laku atau terjual sehingga menghidupkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, konsumen dapat menikmati atau merasa puas jika sudah membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diinginkan bermanfaat sebagai sarana sandang, pangan, dan komunikasi. Yang kelima, menumbuhkan rasa bahagia karena bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kelima, faktor perbedaan tingkat konsumsi. Dikutip dari modul ekonomi Kemendikbud kelas X yang disusun oleh Cucu Risa Asmarani MPD, faktor perbedaan tingkat konsumsi terbagi menjadi faktor internal dan eksternal, antara lain faktor internal perbedaan tingkat konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Kedua, usia dan jenis kelamin. Ketiga, pola hidup. Keempat, selera. Yang B, faktor eksternal perbedaan tingkat konsumsi. Yang pertama, kebudayaan. Kedua, lingkungan. Ketiga, harga. Misalnya, kamu perlu sebuah motor yang akan digunakan setiap hari ke kantor dan untuk berpergian. Beberapa dengan temanmu yang perlu naik kendaraan umum untuk ke kantor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dan jasa serta pola komunikasi yang berbeda-beda pada setiap orang. Yang keenam, contoh kegiatan konsumsi. Pertama, Rudi minum, berarti Rudi menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, Rika menggunakan HP untuk berkomunikasi, berarti Rika mengonsumsi jasa operator seluler. Yang ketiga, Roni naik abodemen untuk pergi ke sekolah, berarti mengonsumsi jasa angkutan. Yang keempat, Rinda berobat ke dokter, berarti mengonsumsi layanan kesehatan. Yang kelima, Reno membeli sabun untuk mandi, berarti membeli untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih.